Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Marcelina dengan NPM 2016031050033 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, dengan menjelaskan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun sebelum itu, saya akan membahas kembali sekilas tentang konsep, kebijakan, dan implementasi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita masuk pada konsep kampus merdeka. Yang pertama ada beragam waktu dan tempat. Nah, di sini belajar itu tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, bahkan waktu belajar di dalam ruangan kelas memiliki waktu yang sangat singkat. Maka dari itu, belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun itu. Yang kedua ada free choose, yaitu bebas memilih. Nah, siswa dapat bebas memilih untuk perangkat yang dia gunakan, cara memahami materi, kemudian tempat yang paling nyaman untuk melakukan belajar. Nah, dalam kali ini siswa benar-benar bebas untuk memilih dalam perihal belajar. Yang ketiga ada personalized learning, yaitu menyesuaikan si pelajar untuk memahami materi, memecahkan masalah sesuai dengan pemahamannya. Yang keempat yaitu berbasis proyek. Nah, si siswa diajak untuk menerapkan pemahaman yang sudah dipelajari dalam berbagai situasi. Contohnya seperti dalam menginstalasi komputer, memecahkan struktur dan coding. Yang kelima ada pengalaman lapangan. Pengalaman sangatlah penting pada dunia kerja. Maka dari itu, dalam edukasi 4.0 sekarang, pengalaman di dunia kerja diterapkan pada praktik saat di sekolah. Yang terakhir ada interpretasi data. Setiap siswa akan lebih banyak tahu mengenal komputer dan analisis data, mengingat di era 4.0 sangat banyak bersinggungan tentang data. Peran big data sangat sentral dalam memecahkan masalah yang ada. Data tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dan menganalisis sejumlah masalah jadi solusi akhir. Baik, sekarang kita masuk pada kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan-kebijakan ini saya ambil dari menurut Nadiem Makarim. Yang pertama ada mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. Nah, sebelumnya PTN Satker itu adalah sebuah perguruan tinggi dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Nah, sedangkan PTN BH yaitu perguruan tinggi dengan kekuatan badan hukum. Nah, dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan peran kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. Baik, yang kedua yaitu adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi seluruh perguruan tinggi. Namun, pada dasarnya penerapan kampus yang merdeka ke depannya, akreditasi akan dilaksanakan selama 5 tahun sekali dan bisa diperbarui secara otomatis. Yang ketiga yaitu membuka prodi baru. Kebijakan ini berkaitan dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Yang terakhir yaitu adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Kegiatan di luar kampus ini bisa dilakukan berbagai macam hal. Bisa dengan
melakukan magang dan praktik pada suatu organisasi. Nah, mengajar juga merupakan salah satu contoh kegiatan di luar kampus dengan mengajar di sekolah-sekolah yang tertinggal ataupun di sekolah yang terpencil. Baik, sekarang kita masuk pada implementasi kampus merdeka. Yang pertama yaitu magang atau praktik kerja. Magang ini bisa dilakukan di perusahaan, di suatu lembaga, dimanapun itu kita bisa melakukannya. Yang kedua ada proyek di desa. Nah, kegiatan proyek di desa ini hampir sama dengan KKN. Namun bedanya, dalam proyek desa ini mahasiswa dilibatkan dalam suatu proyek yang ada di desa. Yang ketiga yaitu mengajar di sekolah. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar saja, namun mahasiswa juga dituntut untuk menjadi seorang pengajar. Bisa mengajar di SMA, SMP maupun di SD. Dengan kegiatan mengajar ini, mahasiswa dapat dilatih untuk memanfaatkan ilmunya kepada adik-adik siswanya. Yang keempat ada pertukaran pelajar. Selanjutnya ada penelitian atau riset, kemudian kegiatan wirausahaan, kemudian studi proyek independen, dan yang terakhir yaitu proyek kemanusiaan. Baik, sekarang kita langsung saja pada hasil observasi yang dilakukan. Saya di sini mengobservasi seorang mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka dengan memilih program Kampus Mengajar dengan mengajar di suatu sekolah SMP. Nah, pada observasi kali ini saya melakukan wawancara kepada Regina Amanda. Beliau merupakan mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Dalam melakukan program Kampus Mengajar ini, narasumber mengatakan bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, seperti bagaimana kita cara menghadapi siswa yang seperti ini, siswa yang seperti itu, atau bagaimana cara kita mengajar pada tingkatan-tingkatan. Beda tingkatan pasti beda perasaan yang kita rasakan dan beda juga cara kita mengajarnya. Kemudian ada kelebihan, yaitu membantu kegiatan yang ada di sekolah, membantu guru untuk mengajar, dan membantu sekolah yang tertinggal menjadi setara dengan sekolah lainnya. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama ada sistemnya kurang tepat, kemudian pemilihan sekolah tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan kampus Merdeka ini. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang mengikuti program Kampus Mengajar ini yang ditempatkan pada sekolah yang elit yang tidak tertinggal. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.